Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mu'takifin wal mu'takifat jemaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mensehatkan kita, mengafiatkan kita, terus melimpahkan kita karunia-karunia dan membimbing hati kita untuk mensyukurinya. Kembali untuk mengisi i'tikaf kita di masjid ini, kita sama-sama membaca kalamul ulama, penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, sebagai satu bentuk khidmah kita, sebagai satu bentuk pelayanan kita, pengabdian kita kepada kitab suci kita sendiri, sekaligus sebagai bagian dari ikhtiar menjaga keimanan dan menjaga agama kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ritual-ritual ibadah dari puasa, sembahyang, haji dan yang lain-lain. Itu maksud atau hikmah terbesarnya adalah hifzuddin, yaitu menjaga iman, menjaga agama di hati orang yang Islam. Sembahyang kita sejatinya adalah ikhtiar kita untuk menambah energi dan kekuatan daripada iman kita, menjaganya. Sampailah kita pada ayat ke-56 daripada surat Ghafir. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan orang-orang yang mendebat, berselisih terhadap ayat-ayat Allah itu sesungguhnya melakukannya tanpa ada sultan, tanpa ada dalil. Penyebabnya adalah kesombongan yang ada di dada-dada mereka, di mana mereka tidak akan bisa mencapai atau melawan, menemukan kelemahan-kelemahan dari ayat-ayat Allah. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Awal surat Ghafir ini Allah sudah menyebutkan bahwa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Ketika Quran ini turun di masa kenabian, orang-orang yang menentang kenabian Rasulullah SAW mendebat ayat-ayat Allah, berusaha mencari-cari kelemahannya. Kemudian yang melakukan itu adalah orang-orang yang alladzina kafaru, orang-orang yang memang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada utusan Allah. Sampailah ke ayat 56 ini menyambung kembali betapa orang-orang yang mendebat, mencari kelemahan ayat-ayat Allah itu tanpa memiliki bukti, tanpa memiliki satu hujah pun. Ayat ini turun untuk musyriki Makkah wal Yahud. Ayat ini turun untuk merespon
orang-orang musyrikin Mekah, sekaligus sebagai jawaban untuk orang-orang Yahudi yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati nabi mereka dahulu, Nabi Musa alaihi salam, begitu pula Nabi Isa alaihi salam, menyebut bahwa akan datang setelah beliau itu nabi akhir zaman. Tapi mereka mengatakan, lasta sahibana, bukan engkau yang menjadi sahib kami, bukan engkau yang dimaksudkan itu wahai Muhammad. Yang dimaksudkan itu belum muncul, kami masih menunggunya. Yang kami tunggu-tunggu, yang diberitakan akan datang sebagai penyelamat dunia, sebagai nabi akhir zaman itu adalah Al-Masih ibnu Dawud. Namanya Masih ibnu Dawud, itulah Dajjal. Ya, nama Dajjal itu Al-Masih ibnu Dawud, Al-Masihud Dajjal. Ya, bahkan kita dalam sebuah hadis disuruh berlindung, ya, min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Dajjal itu disebut Al-Masih karena banyak yang mengikutinya, banyak yang percaya dan mengimaninya sebagai juru selamat dunia. Orang Yahudi mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Betul, di kitab-kitab kami disebutkan akan ada nabi akhir zaman. Akhirnya mereka berdusta, mereka membohongi diri mereka sendiri. Tetapi bukan engkau itu, yang dimaksudkan itu belum datang. Yang dimaksudkan itu adalah Al-Masih bin Dawud, yuriduna ad-Dajjal. Yang mereka maksudkan adalah Dajjal. Kendati ayat ini turun untuk musyrikin Mekah, walaupun ayat ini turun untuk umat Yahudi yang saat itu menyampaikan apa yang kita sampaikan tadi, tetapi ayat ini amun, secara umum membahas fi kulli mujadilin mubtilin, pada siapa saja yang hendak mendebat-debat, mencari-cari kekurangan atau kelemahan-kelemahan Al-Quran. Mendebat Al-Quran itu mustahil bisa dikalahkan. Al-Quran itu mustahil bisa dicari kekurangannya. Al-Quran itu mustahil bisa ditemukan kesalahannya, karena memang tidak ada kesalahannya. Bukan tidak ditemukan karena memang belum ditemukan, tapi memang tidak ada kesalahannya, tidak ada kekeliruannya, tidak ada kekurangannya. Maka kendati dikatakan bi ghairi sultanin, mereka mendebat Al-Quran tanpa bukti, ini bukan berarti kalau ada bukti mereka bisa kuat dalam mencari kekurangan Al-Quran. Tidak. Ya. Karena apa? Taqyidul mujadalati bidzalika ma'astihalati ityanihi, mustahil mencari bukti kelemahan Al-Quran karena memang tidak ada kelemahan Al-Quran. Mustahil mencari bukti kekurangan Al-Quran karena memang tidak ada. Lalu mengapa disebutkan mereka mendebat ayat Allah tanpa bukti, seolah-olah ada bukti itu tapi mereka tidak punya? Lil idzan, itu memberikan satu isyarat kepada kita, bi anna takalluma bi amrin la budda min istinadihi ila sultanin mubin. Itu menjadi semacam isyarat, pemberitahuan buat siapa saja yang ingin berbicara tentang agama, yang ingin memberikan pandangan-pandangan keagamaan, yang ingin menyampaikan fatwa agama tentang sebuah perkara maupun peristiwa, hendaknyalah bersandar kepada dalil. Hendaklah bersandar kepada dalil. Siapa saja yang ingin memberikan fatwa agama atau menyampaikan hukum agama dari perbuatan atau peristiwa atau kejadian, maka
agama ini bukan perkara ya biasa di mana kita bisa katakanlah sedikit ngarang-ngarang, di mana kita bisa ngawur-ngawur, kalau salah ndak ada dosanya. Ndak. Kalau agama ini sesuatu yang serius yang tidak bisa kita samakan dengan topik-topik pembicaraan yang lain. Kalau kita membicarakan ekonomi misalnya, berdagang, yang dinara tidak ada masalahnya kita salah dalam memberikan pandangan dalam soal perdagangan, dalam soal ekonomi, dalam soal olahraga. Kita menebak ini yang akan menang, ini lebih kuat dari itu. Kalaupun kita salah, tidak ada dosanya ketika kita menebak olahraga misalnya, atau membicarakan politik dan lain sebagainya. Tetapi begitu membicarakan agama, itu la budda min istinadihi ila sultanin mubin. Hendaknya lah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Ya. Allah ingin mengajar mereka, kendati mustahil mencari bukti kekurangan Al-Quran, wahai musyrikin Mekah, tapi Allah menyebutkan bukti itu untuk mengingatkan semua kita bahwa siapa yang ingin berbicara tentang agama, sandarannya, dalilnya, pegangannya harus ada. Maka inilah yang disampaikan oleh para ulama, sandaran-sandaran kita dalam beragama. Ketika kita wirid setelah sholat, ulama mencari sandarannya, kemudian memberitahu kita. Ketika kita membaca subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ulama menyampaikan hadisnya kepada kita, sehingga ulama berani mengatakan amalkan, itu ada sandarannya. Oleh karenanya, kalaulah musyrikin Mekah itu atau kaum Yahudi yang hidup pada masa Nabi itu berani mendebat Al-Quran dengan mencari-cari kekurangan Al-Quran, padahal mustahil mereka bisa mendatangkan bukti itu dan mereka sadar tentang hal itu, apa faktor yang paling kuat mendorong mereka untuk mencari kelemahan Al-Quran? Apa yang mendorong mereka? Yang mendorong mereka itu adalah imbi sudurihim illa kibrun, karena tidak ada mereka itu ada kesombongan. Kesombongan itu menjadi faktor pertama, faktor pendorong yang pertama orang musyrikin Mekah itu menolak Al-Quran. Adapun dialog-dialognya, ucapan-ucapannya itu dia pikirkan belakangan. Tapi sumber yang paling utama dari penolakan mereka itu adalah kebohongan. Ya. Innama yahmiluhum ala hadzal jidal al-batil kibrun bi sadrihim. Yang mendorong mereka untuk mendebat Al-Quran itu, mengingkari Al-Quran itu adalah kesombongan. Walaupun mereka bungkus dia dengan ucapan-ucapan yang ilmiah, walaupun disampaikan seolah-olah ada buktinya, tetapi apa yang mendorong mereka untuk menentang? Bukanlah dalil-dalil yang mereka anggap kuat, tetapi kesombongan itu sendiri. Namanya orang kalau sudah tidak mau, mudah mencari alasan untuk menolak. Namanya orang kalau sudah mau menentang, alasan-alasan itu bisa dibuat belakangan, bisa dipikirkan belakangan. Tetapi kesombongan itulah yang menjadi bahan bakar pertama daripada penolakan itu. Wadzalikal kibru huwa annahum law sallamu nubuwataka lazimahum ayyakunu tahta yadika wa amrika wa nahika. Kesombongan mereka itulah, ya, andai kata mereka menerima kebenaranmu wahai Nabi, menerima kebenaran Al-Quran yang engkau bawa, berarti mereka akan tunduk kepada perintahmu, mereka akan tunduk kepada apa yang engkau larang, bahkan mereka akan tunduk di bawah ucapanmu. Ini yang mereka tidak mau. Tunduk di bawah Nabi itu yang mereka tidak mau. Abu Jahal, Abu Lahab itu
Nabi berbahasa paman. Masa mau tunduk kepada keponakannya? Orang-orang kaya di Mekah itu yang memang macam alasannya, ini agama nenek moyang kita, yang engkau bawa ini wahai Nabi perkara baru yang akan merusak stabilitas keagamaan yang sudah terbentuk sekian tahun, sekian lama, ya. Itu cuma alasan, itu cuma bungkus. Yang mendorong mereka sebenarnya bukan alasan-alasan itu, tetapi keangkuhan mereka untuk menjadi anak buah, mengikuti kepada seorang pemuda yang yatim, piatu, dirawat oleh kakek, dirawat oleh pamannya, dianggap tidak memiliki latar belakang keluarga yang mumpuni dan berpengaruh secara ekonomi, secara politik. Itu yang mereka tidak mau tunduk. Orang Yahudi Mekah juga saat itu begitu. Masa kita ini umatnya Nabi Musa, Nabi kita lebih dulu, kemudian harus menjadi anak buah, ikut apa yang Nabi Muhammad ini sampaikan. Maka mereka kemudian mencari-cari alasan, mencari dalil. Mengapa? Li'annan nubuwata tahtaha kullu mulkin wariyasatin. Yang namanya nabi itu kan lebih tinggi dari setiap raja. Maka begitu Abu Lahab itu menerima kenabian Nabi Muhammad, maka dia harus rela disuruh oleh Nabi Muhammad. Begitu Al-Walid bin Mughirah itu menerima kenabian Nabi Muhammad, maka dia harus siap kehilangan kekuasaannya di kaumnya. Dia itu pemuka, dia itu pemimpin dari sukunya, keluarganya, didengar ucapannya. Maka kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, otomatis bukan dia lagi yang tertinggi di keluarganya, karena dia sendiri akan yang mengikuti Nabi Muhammad. Ketidakmauan menjadi bawah, ketidakmauan menjadi di bawah Nabi inilah yang mendorong mereka untuk menolak dan menembat ayat-ayat Allah. Ya, illa kibrun. Ya, kesombongan apa? Yang tadi itu tidak mau mengikuti Nabi karena takut kekuasaannya akan hilang. Tidak mau mengikuti Nabi karena takut riasah kepemimpinannya akan hilang dan pudar. Tidak mau takabburun anil haqqi wa ta'azzumun anit tafakkuri wa ta'allum. Karena sombong, tidak mau menerima kebenaran, sombong tidak mau belajar dan berpikir. Mereka sombong, kesombongan itulah yang mencegah mereka untuk tidak mau berpikir, merenungkan apa yang Nabi sampaikan. Kesombongan, keangkuhan itulah yang menghalangi mereka untuk belajar. Seandainya mereka belajar, beratus-ratus tahun Al-Quran ini ada musuhnya. Beratus-ratus tahun ayat-ayat Allah ini ada yang tidak suka pada ayat-ayat ini. Ada yang mencari-cari kelemahannya, bahkan usaha-usaha untuk memalsukannya pun ada. Tetapi beratus-ratus tahun pula Al-Quran menunjukkan kemukjizatannya. Sampai sekarang tidak ada penyelewengan. Sampai sekarang tidak ada yang berhasil menemukan atau kekurangan Al-Quran, karena memang tidak ada kekurangannya. Ya. Karena kesombongan itulah tidak mau mempelajari, tidak mau merenungkan. Salah satu penghalang orang mendapatkan ilmu kan kesombongan. Di antaranya adalah al-mustakbir, orang yang merasa tinggi, merasa angkuh. Perasaan angkuh itulah yang mencegah ilmu masuk. Ilmu mau masuk dicegah oleh penghalang yang bernama kesombongan. Ada orang yang mustagnin, yang merasa cukup dan tidak perlu ilmu. Merasa tidak perlu, inilah yang mencegah ilmu masuk. Al-mustagni itu orang yang merasa sudah kaya ilmu, sudah merasa cukup, tidak butuh ilmu lagi. Maka ilmu itu tidak bisa masuk ke hatinya karena hatinya sudah merasa cukup.
Ada yang ketiga namanya al-mustangkir, orang yang selalu ingkar. Apa yang disampaikan orang dia tidak percaya, dia ingkari. Maka keingkaran inilah yang menjadi dinding penghalang masuknya ilmu ke jiwanya. Ada yang keempat namanya al-mustahyi, yaitu malu. Malu yang bukan pada tempatnya. Malu itu bisa mencegah orang untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi malu itu kalau ditempatkan secara keliru juga bisa mencegah masuknya ilmu dan hal-hal yang baik. Dia malu bertanya padahal dia butuhkan. Dia butuh. Maka kesombongan untuk tidak mau berpikir dan mempelajari Al-Quran inilah ya, yang menjadi penyebab mereka mau mendebat-debat ayat Allah. Allah menyampaikan, ma hum bibalighi, ay ma hum bibalighi muqtada dzalikal kibr. Mereka tidak akan mendapatkan, tidak akan sampai kepada apa yang mereka inginkan dan tujukan. Mereka yang mereka tuju misalnya daful ayat, yaitu mengalahkan ayat Allah, mustahil mereka bisa mengalahkan ayat Allah. Ma hum bibalighi, mereka tidak akan pernah sampai ke sana. Mereka ingin membuat tiruan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ma hum bibalighi, mereka tidak akan sampai kepada niatan mereka. Kalau mereka menolak ayat Al-Quran itu karena khawatir kehilangan kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaannya, ma hum bibalighi, pada akhirnya Mekah takluk oleh Nabi pada peristiwa Fathu Makkah. Nabilah yang menjadi pemimpin tertinggi. Kalau mereka mendebat Al-Quran karena kesombongan mereka, untuk menjaga al-mulk, kerajaannya, gara-gara dia raja tidak mau mengikuti Nabi karena dia raja. Ma hum bibalighi, kekuasaan kewenangannya sebagai raja itu pada akhirnya juga akan takluk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi raja itu tinggi, menjadi pemimpin itu tinggi, tetapi menjadi nabi itu sesuatu yang tidak bisa dikejar oleh manusia. Itu murni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenabian itu tidak sesuposisi yang tidak bisa ditargetkan dan dikejar oleh manusia. Menjadi malikun, menjadi raja bisa ditargetkan dan dikejar. Menjadi Raisul Jumhuriyah, pemimpin sebuah negara, bisa diikhtiarkan dan dikejar. Menjadi ulama bisa diikhtiarkan dan dikejar. Tapi menjadi nabi itu tidak bisa diikhtiarkan dan dikejar. Maka rela tidak rela, setiap pemimpin, setiap raja memang harus siap tunduk kepada nabinya, harus siap tunduk kepada nabi. Ma hum bibalighi, mereka tidak akan sampai. Fasta'idz billah, ay faltaji ilaihi min kaidi man yujadiluka. Allah menyuruh Nabi untuk berlindung, seolah-olah mereka-mereka itu seperti syayatinul insi, seperti setan dari jenis manusia. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Apa makna berlindung kepada Allah? Faltaji ilaihi, kembali kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tumpuan penjagaan dan perlindunganmu wahai Nabi, min kaidi man yujadiluka, dari tipu daya orang-orang yang mendebatmu. Fasta'idz billah. Maka kalau kita mendengar orang-orang yang berbicara dan ingin dan isi pembicaraannya itu mengurangi kadar keimanan kita, ingin menanamkan keraguan-raguan kepada kitab suci kita, ingin menanamkan keraguan kepada nabi kita, fasta'idz billah. Di sini Nabi disuruh untuk
Isti'adzah bukan dari godaan setan, tetapi dari perdebatan-perdebatan orang-orang tersebut. Sehingga kita beristi'adzah itu tidak hanya dari godaan setan, tetapi dari segala bentuk informasi-informasi, ucapan-ucapan yang bisa mengurangi keimanan kita kepada kitab suci, kepada kenabian Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa ditawar. Tidak boleh sedikit pun orang Islam itu ragu kepada kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fasta'id billah, kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang bisa mengganggu keimanan kita. Jangan sampai malah kita sengaja mencari bacaan-bacaan yang membuat kita ragu kepada Al-Quran. Sengaja dia mencari informasi, mendengarkan pidato-pidato, retorika-retorika yang semakin menjauhkannya dari agama. Ini Nabi disuruh isti'adzah oleh Allah. Maka jangan sampailah malah kita yang mau bermain api, mencari-cari hal, membaca-baca hal yang bisa menggoyangkan keimanan kita. Innahu huwas sami'ul basir. Mengapa minta perlindungan dari Allah? Mengapa meminta perlindungan kepada Allah? Karena Allah itu huwas sami', maha mendengar. Pengharapan kita didengarkan. Tipu daya orang yang akan mencelakai Nabi, yang akan mendebat Nabi itu Allah dengarkan. Kita kalau minta perlindungan, kita mencari orang yang mendengarkan pengharapan kita. Misalnya di dunia ini, kita mau mencari suaka, mencari perlindungan. Kepada siapa kita akan memohon, mengajukan proposal? Kepada orang yang mau mendengar aspirasi kita, kepada orang yang mau mendengar keluhan dan keluh kesah kita. Maka Allah memastikan innahu huwas sami'. Allah mendengar pengharapanmu. Allah mendengar pula kaidahum, apa rencana-rencana orang musyrikin Mekah itu kepadamu wahai Nabi. Allah mendengarnya. Al-Basir, maha melihat bima ta'malu wa ma ya'malun. Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan dan apa yang mereka kerjakan. Maka meminta pertolongan, perlindungan yang hakiki adalah kepada Zat yang maha mendengar ucapan-ucapan kita dan ucapan-ucapan orang lain, yang maha melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang orang lain kerjakan. Zat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita, memberikan kita hifzon wa sitron wa hijaba, penjagaan, perlindungan, proteksi dari hal-hal yang bisa mengganggu, merusak agama kita, dari hal-hal yang bisa merusakkan keimanan kita, keimanan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Quran surat Ghafir ayat 56. Allah menceritakan kita tentang bagaimana makhluk ciptaannya membantah ciptaan Allah sendiri, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, tentu kita yang masa saat ini, Al-Quran adalah rukun iman, dan Al-Quran tidak perlu diragukan isinya. Al-Quran sebagai dasar kita untuk berhujjah, sebagaimana yang baru dijelaskan kita. Tanpa kita berdasar Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis, maka tidak akan bermakna hidup ini,
Oleh karena itu, mari kita pelajari Al-Quran itu pada guru-guru kita. Kita pelajari hadis itu pada guru-guru kita. Dan mana yang kita pahami, itulah ilmu kita untuk kita pakai berhujjah. Wallahu a'lam. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taufiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.